nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala musannifu kaifiyatu al-istidlal biha. Dan jadi usul fikih itu ada 3 poin ya. Ada 3 poin dalam usul fikih ya. Poin pertama dalam usul fikih adalah kaifiyatul istidlal. Jadi bisa dicatat materi pokok dalam usul fikih itu ada 3 ya. Yang pertama adalah turukul istidlal. Tata cara atau kaidah ijmaliyah. Jadi usul fikih itu ada 3 poin. Yang pertama adillatul fiqhil ijmaliyah atau turukul fiqhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Kemudian poin yang kedua adalah kaifiyatul istidlal ya. Kaifiyatul istidlal, tata cara istidlal, tata cara pengambilan dalil fikih, ai bituruqi al fikhi, dengan cara-cara fikih, min haitsu tafsiluha, ditinjau dari dalil tafsilinya, inda ta'arudiha, ketika dalil-dalil itu bertentangan. Kenapa kok bertentangan? Li'annaha dhanniyah. Nah, ini sudah mengeluarkan istilahnya dhanni. Apa artinya dhanniyah? Kita tahu tadi. Nah, istilah dhon apa? Nah, jadi yang pertama dalam usul fikih itu adalah kaidah istimbat. Kaidah bagaimana menggali hukum Islam dari Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengkompromikan antara dalil-dalil yang bertentangan atau kontradiksi ya. Ada dua dalil, yang satunya mengatakan halal, tapi yang satunya mengatakan haram. Bagaimana kita mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan? Nah, ini juga dikaji dalam usul fikih. Maka di sini disebutkan wa kaifiyatul istidlali biha, bagaimana cara istidlal, pengambilan dalilnya, istimbatnya seperti apa. Ai biturqil fikih min haitsu tafsiluha inda ta'arudiha likauniha dhanniyatan. Karena dalil-dalilnya itu bersifat dhanni. Apa maksudnya bersifat dhanni? 80%. Seperti hadis ahad, misalkan ada hadis ahad. Hadisnya hadis ahad yang meriwayatkan hanya 1 orang. Bisa saja itu bukan dari Nabi, tapi bisa saja itu dari Nabi. Kalau bisa dipersenkan 80% itu dari Nabi, namanya dhanni. Dimana kalau hadisnya itu dhanni akan berdampak pada hukum yang dikandung. Maka hukumnya menjadi hukum dhanni. Seperti apa contoh-contoh dalil yang kontradiksi? Min taqdimil khossi 'alal 'am. Ada dalil tapi khusus. Ada dalil tapi am. Mana yang didahulukan? Otomatis yang khos didahulukan dari yang am. Wal muqayyad 'alal mutlaq. Ini contoh lafaz muqayyad, contoh lafaz mutlaq. Ada lafaz yang satunya muqayyad. Maksudnya muqayyad dikasih qaid, dikasih sifat misalkan. Coba misalkan contohnya jaa rajulun ya, jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Contoh yang kedua, jaa rajulun sholihun, datang laki-laki soleh. Jadi satunya itu mutlak. Apa artinya mutlak? Tidak dikasih qaid, tidak dikasih batas. Jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Tapi yang kedua, jaa rajulun sholihun, laki-laki soleh datang. Mana yang didahulukan? Yang muqayyad apa yang mutlak? Nah, ini didahulukan yang muqayyad. Ini terjadi dalam Al-Qur'an dalam kafaratul zihar dan juga kafaratul yamin ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah memerdekakan budak yang beriman. Tapi di ayat yang lain fatahriru raqabatin, hendaklah memerdekakan budak. Nah, ini saya kasih contoh nih.
ada ayat fatahriru raqabah. Juga dalam ayat yang lain fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, ada contoh seperti ini. Fatahriru raqabatin mu'minah. Jadi ada satu ayat mengatakan maka dia harus memerdekakan budak. Kafarohnya adalah merdekakan budak, membebaskan budak. Tapi di ayat yang lain fatahriru raqabatin mu'minatin, maka kafarohnya harus memerdekakan budak yang beriman. Kalau kita ambil fatah raqabah, maka hendaklah dia merdekakan budak yang beriman, budak kafir, budak apa sajalah bisa dimerdekakan. Kalau ngambil ayat yang mutlak jadi di sini namanya ayat yang mutlak. Ini namanya yang mutlak. Yang ini muqayyad, ini ada qayyidnya, ini namanya qayyid. Ini namanya qayyid. Berarti ini namanya muqayyad. Ini jelas nih. Allah. Mutlak, fatah raqabah, mutlak. Tidak dibatasi dengan beriman. Di sini fatah raqabati mu'minah, merdekakan budak yang beriman, berarti harus beriman. Nah, ulama bagaimana kita menyikapi dua dalil yang bertentangan? Karena seakan-akan kalau kita mengambil dalil ini, dalil yang pertama yang mutlak, maka seakan-akan boleh kita merdekakan budak yang kafir. Kalau ini tidak boleh merdekakan budak yang kafir, harus beriman. Jadi perbedaan mutlak dan muqayyad akan berdampak perbedaan hukum. Yang ini mengatakan boleh merdekakan budak yang kafir, boleh memerdekakan budak kafir, yang di sini tidak boleh merdekakan yang kafir. Akhirnya bertentangan. Bagaimana cara mengompromikan antara dua dalil yang bertentangan? Itu isi dari usul fikih yang kedua. Jadi usul fikih yang kedua adalah membahas kaifiyah, tata cara bagaimana pengambilan dalilnya ketika ada dalil-dalil yang bertentangan. Min haitsu tafsiluha inda ta'arutiha, ketika bertentangan, ya, ketika bertentangan bagaimana cara mengompromikan. Contoh dalil yang am dan yang khos, ya. Contoh nih. Ja'a rija, ja'an nas misalkan. Ja'a an-nas atau ja'ar rijal, contohnya. Ja'ar rijalu. Ja'ar rijalu al-mu'minun. Yang khos, ya. Ja'a Amrun wa Bakrun wa Khalidun wa Umar. Nah, nih. Misalkan nih, ada dua ibarah, ada dua teks. Yang pertama mengatakan ja'ar rijal, orang-orang datang. Ar-rijal ini dalam usul fikih dikatakan am. Jadi ar-rijal, lafaz rijal di sini menjangkau semua laki-laki. Ja'ar rijal, laki-laki datang banyak. Ya. Yang satunya bilang ja'a Amrun wa Bakrun wa Khalidun wa Amr. Seakan-akan kalau ja'ar rijal berarti orang-orang semuanya, laki-laki semuanya datang. Yang disebut Muhammad, yang Amr, yang bukan Amr, yang bukan datang semuanya. Kalau kita ambil yang am. Tapi di sini ja'a Amrun wa Bakrun Khalidun Amr, berarti Muhammad gak datang di sini. Mana yang diambil? Yang khos apa yang am? Nah, lebih didahulukan yang khos daripada yang am. Walidzalika, dan juga contoh-contoh yang lain. Wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan poin yang ketiga dalam usul fikih adalah kaifiyatul istidlal adalah yang mujtahid, ya. Kaifiyatul istidlal adalah bagian yang kedua. Jadi 3 poin dalam usul fikih. Yang pertama dalil ismali, dalil yang sifatnya itu global. Kemudian yang kedua adalah tata cara
mengompromikan antara dua dalil yang bertentangan. Kemudian yang ketiga nih yang tak kalah pentingnya adalah mujtahid. Siapa mujtahid? Adalah orang yang akan menggali itu. Jadi dulu ketika saya belajar usul fikih pada Syekh Abdul Qadir Husain, beliau berkata seperti ini. Jadi usuli itu seperti arsitek, ya, seperti arsitek usuli. Dia tidak kerja, dia hanya menentukan sini gini. Tapi yang kerja adalah faqih. Siapa orang yang menggali? Apakah usuli? Tidak. Orang-orang yang mempunyai kemampuan luar biasa, punya malakah mujtahid yang akan dibahas di pembahasan terakhir. Jadi tidak semua orang bisa ijtihad. Tidak semua orang bisa langsung menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Ya baru sudah kuliah 1 semester sudah dia langsung pengen menjadi mujtahid dadakan. Namanya tahu bulat. Kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa wal mujtahid. Jadi mujtahid tidak semua orang bisa ijtihad sendiri. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Imam Abu Hanifah rahimahullah wa radhiyallahu taala anhum. Fahadhihi salasah, maka 3 poin ini hiyal fannul musamma bi usulil fikih. Maka semua itu dikata yang 3 ini adalah fan yang dimaksud dengan usulul fikih. Kenapa? Karena litawaqqufil fikhi alaihi. Karena fikih itu berdasar pada usul al fikih. Jadi mungkin saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini saja ya. Abu-abu usul fikih insyaallah nanti insyaallah besok malam ya, insyaallah besok malam kalau saya tidak kecapean ya, karena saya punya acara seharian besok, jadi saya sekarang butuh istirahat. Mungkin kalau sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan seputar